warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian? Sehat? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat. Tetap jaga protokol kesehatan, jalankan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Kita masih dalam masa pandemi sehingga pembelajaran masih berjalan secara daring. Untuk pertemuan yang kedua ini, kalian siapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulis yang lainnya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita sampai di materi pertemuan kedua. Materi di pertemuan kali ini adalah medan magnet. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi medan magnet dari berbagai bentuk magnet, menjelaskan medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik atau gaya magnet jika ada benda lain diletakkan di ruang tersebut. Artinya masih dapat ditarik oleh magnet. Itu berarti berada di daerah medan magnet. Semakin rapat garis-garis gaya magnet, semakin kuat pengaruh atau medan magnetnya. Bagian kutub merupakan bagian yang memiliki medan magnet terkuat. Lihat gambar di bawah itu, bahwa di ujung-ujung antara huruf S dan N itu adalah kutub-kutub, north dan south itu adalah bagian-bagian kutub magnet di mana garis-garis gayanya rapat. Ketentuan dalam menggambarkan medan magnet adalah sebagai berikut. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya berupa anak panah. Kutub utara arah anak panahnya keluar, sedangkan kutub selatan arah anak panahnya masuk. Perhatikan yang di warna biru itu kutub utara, ya. Maka anak panah keluar di garis-garis gayanya, sedangkan yang di kutub selatan yang warna merah itu anak panah dari garis gaya itu masuk. Medan magnet untuk dua magnet yang berdekatan, berlaku sisi yang terdekat jika senama akan tolak menolak, sisi terdekat yang tak senama akan tarik menarik. Coba perhatikan di gambar. Kalau gambar sebelah kiri itu antara sisi terdekat adalah kutub utara dan kutub selatan, maka tetap mengacu bahwa garis gaya anak panah untuk selatan masuk, sedangkan yang utara keluar. Karena dia adalah tidak senama, maka sisi terdekatnya tarik-menarik. Maka gambar itu ada garis gaya anak panah dari utara menuju selatan. Bedakan dengan yang sisi sebelah kanan. Jika yang terdekat, sisi terdekat itu adalah senama, yaitu utara dan utara. Maka berlaku tetap yang pertama adalah arah anak panah keluar, tetapi saling menghindar karena dia senama dan tolak menolak. Sekarang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Ini percobaan yang dilakukan Oersted bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu terdapat medan magnet. Coba perhatikan gambar. Kalau yang gambar sebelah kiri itu adalah kawat melingkar yang berarus listrik. Sedangkan gambar yang sebelah kanan itu adalah kumparan, lilitan kawat. Ya, kumparan itu adalah lilitan kawat yang banyak. Itu juga mengandung medan listrik. Kemudian bagaimana menunjukkan arah medan listriknya? Itu nanti berikutnya kita bahas. Ujung kumparan yang pertama kali mendapat arus listrik dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan letak kutub-kutub magnet. Jadi ini adalah menentukan kutub magnet untuk
kumparan berarus listrik. Caranya, genggam ujung kumparan yang pertama kali teraliri arus listrik dengan posisi jari tangan kanan sesuai dengan letak kawat pada inti besi. Apabila kawat itu berada di depan inti besi, letakkan telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian genggamlah kumparan berinti besi itu. Letak kutub utara magnet ditunjukkan oleh arah ibu jari, sedangkan arah sebaliknya menunjukkan kutub selatan. Jika kawat penghantar yang pertama kali teraliri arus listrik berada di belakang inti besi, hadapkan telapak tanganmu ke belakang. Kemudian genggam kumparan kawat itu. Dengan cara yang sama, kamu dapat menentukan letak kutub utara dan kutub selatan. Intinya adalah kalian menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, ibu jari selalu menunjuk kutub utara, lakukan 4 jari menunjuk arah arus pada kumparan yang pertama kali. Nah, ini lebih jelasnya dari gambar ini. Jika ada kumparan kemudian dihubungkan dengan arus listrik, maka kita lihat arus listriknya ke arah mana. Nah, kumparan itu meliliti inti besi yang pertama kali, ternyata dia berada di depannya inti besi. Maka genggaman tangan kita, ya, telapak tangan kita arahkan ke depan pandangan kita. Nah, otomatis ibu jari akan menunjuk utara, seperti pada gambar. Nah, kalau sudah tahu arah kutub utara dan selatan dari kumparan tersebut, maka kalian mudah untuk menentukan kemana ke arah medannya. Adalah selalu garis gaya adalah keluar dari kutub utara, masuk kutub selatan. Kemudian yang selanjutnya adalah medan magnet jika ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri arus listrik. Berarti juga menggunakan kaidah tangan kanan dengan genggaman tangan. Bedanya dengan kumparan tadi, kalau ibu jari menunjuk arah arus, genggaman 4 jari yang lainnya menunjuk medan magnet. Sehingga disimbolkan ibu jari menunjuk I atau arus, kemudian lakukan 4 jari menunjuk B atau medan magnet. Jadi arahnya seperti itu. Jika arah arus ke atas, maka ibu jari kita letakkan posisi ke atas, kemudian kawat berarus listrik itu seperti dalam genggaman kita. Maka itulah, lekukan tangan kita itulah sebagai arah medan listriknya. Demikian tadi dari ulasan tentang medan magnet. Kalian nanti coba menggunakan kaidah tangan kanan, baik menggunakan mencari medan magnet yang menggunakan kumparan berarus listrik atau kawat lurus berarus listrik. Ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik atau gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya berupa anak panah dengan ketentuan kutub utara arah anak panah keluar dan kutub selatan arah anak panahnya masuk. Medan magnet pada kawat berarus listrik menggunakan kaidah tangan kanan sesuai dengan percobaan Oersted, di mana I menunjukkan arus listrik dan B medan magnet. Demikian tadi pemaparan materi di pertemuan kedua ini. Kalian review baik dari tayangan video pembelajaran ini atau dari buku paket mengenai materi medan magnet. Kemudian tugas selanjutnya nanti akan dikirim lewat WA Group atau lewat Google Classroom. Tetap di rumah, jalankan protokol kesehatan. Salam sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.